Ya pemirsa, cadangan devisa negara di bulan April 2024 kembali tergerus menjadi 136,2 miliar dolar Amerika atau terendah sejak Desember 2022. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengumpulkan pundi-pundi cadangan devisa dari kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE dinilai belum berjalan optimal. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa negara pada bulan April 2024 sebesar 136,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.189,9 triliun rupiah dengan kurs 16.078 rupiah per dolar. Cadangan devisa tersebut terkuras hingga 4,2 miliar dolar atau 67,5 triliun rupiah dari bulan sebelumnya yang tercatat 140,4 miliar dolar atau 2.257 triliun rupiah. Dan posisi CADEV April tersebut menjadi yang terendah sejak Desember 2022. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa cadangan devisa merupakan salah satu instrumen untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di mana CADEV akan naik ketika terjadi capital inflow dan neraca perdagangan yang tinggi. Demikian sebaliknya, jika terjadi capital outflow dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, maka CADEV akan turun. Cadangan devisa itu adalah salah satu instrumen melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, cadangan devisa akan naik pada saat terjadi inflow dan surplus neraca perdagangan yang gede. Gitu kan? Ya itu. Dan tentu saja akan turun kalau memang terjadi outflow dan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu adalah begitu. Tapi kami pastikan bahwa jumlah cadangan devisa akan lebih dari cukup. Sementara itu sejumlah kalangan juga mempertanyakan efektivitas kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam yang telah diberlakukan sejak Agustus 2023. Sebab dinilai belum berdampak signifikan terhadap simpanan dalam bentuk valuta asing di bank-bank dalam negeri. Hal ini terkait dengan upaya menjaga likuiditas mata uang dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini dampak penurunan cadangan devisa bagi dunia usaha, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Beliau adalah ekonom senior dan associate faculty dari LPPI, kemudian juga Bapak Angga Wira, beliau adalah sekretaris jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya halo, selamat pagi Pak Rian. Pagi Mas Bras. Salam sehat Pak Rian. Sehat. Baik, berikutnya kita langsung menyapa Pak Angga. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Pras, salam sehat. Salam Mas sehat Rian, juga. sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pagi, nih. Mas. Langsung saja kita berbincang nih ya terkait dengan cadangan devisa. Kita ke Pak Rian Kerianto terlebih dahulu. Apa yang bisa Anda review begitu, data dari Bank Indonesia tadi sudah disampaikan. Turun di bulan April menjadi 136,2 miliar dan ini terendah nih sejak Desember 2022 lalu Pak Rian. Silakan. Ya. Sebetulnya saya sudah bisa memforecast ya, begitu tekanan terhadap mata uang rupiah itu begitu keras bertubi-tubi sepanjang April lalu, dan mungkin sampai sekarang juga belum longgar. Beberapa strategi juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Baik. Maka ada dua instrumen lagi yang mungkin dinilai efektif untuk membantu pertahanan rupiah kita agar tidak terlalu terdepresiasi. Yang pertama adalah BI melakukan operasi moneter ya atau operasi pasar dalam bentuk ya BI melakukan transaksi-transaksi di money market kita atau di pasar keuangan kita dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan valuta asing atau US dollar yang memang pada bulan April kemarin outflow-nya itu begitu kuat. Nah kemudian strategi yang berikutnya yang boleh saya bilang semacam strategi pamungkas, BI harus menaikkan suku bunga kebijakan atau policy rate atau BI rate sebesar 25 basis point pada pertemuan 24 April yang lalu. Jadi yang dikerjakan oleh Bank Indonesia itu sebetulnya sudah multi strategi, dari penyediaan sertifikat falas BI, kemudian ada suku falas juga,
kemudian melakukan operasi moneter atau operasi pasar, dan kemudian menaikkan suku bunga acuan. Semua itu dalam kerangka untuk mempertahankan agar posisi nilai tukar rupiah kita tidak terlalu depreciated terhadap US dollar. Itu highlights-nya yang bisa saya sampaikan, Mas. Baik, kita ke Pak Angga Wira ini. Nah, Pak Angga, lantas bagaimana dengan kondisi CADEV begitu di bulan April ini yang turun? Kalau kita cermati memang trennya cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Adakah kekhawatiran dari kalangan dunia usaha begitu terkait dengan cadangan devisa? Karena ini kaitannya dengan operasi moneter yang sudah dilakukan tadi Bank Sentral untuk menetralisasi begitu pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika. Ya, pertama terkait cadangan devisa, sebenarnya kalau kita melihat daripada standar yang diberlakukan oleh IMF sendiri, itu juga kita masih cadangan devisa yang kita miliki masih di atas standar yang minimal ya, yang dipersyaratkan ya. Namun tentunya kami melihat dari sisi yang optimis ya, sebenarnya hal ini perlu kita lakukan evaluasi secara komprehensif ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral yang menurut pandangan kami sudah cukup akseleratif ya untuk merespon pertama memang adanya pelemahan nilai tukar rupiah ya saat sekarang ini. Yang lainnya memang yang terkait tadi juga disampaikan soal DHE ini efektivitasnya seperti apa, karena ini sudah hampir 1 tahun juga diterapkan dan kami juga dari asosiasi terlibat juga dalam perumusan hal ini, cuman memang perlu dievaluasi sejauh mana DHE ini efektif ya untuk membuat ya kita memiliki cadangan devisa yang lebih besar lagi. Tapi di sisi lain memang perlu strategi yang harus komprehensif untuk memperkuat neraca perdagangan kita. Saya rasa langkah jangka panjangnya itu yang harus dilakukan ya, karena apapun itu langkah-langkah yang sudah diterapkan BI ini akan sangat bergantung kepada kekuatan kemandirian domestik kita ya, karena memang kalau kita lihat nilai impor kita yang terus meningkat ya, terkait juga harga bahan pangan yang sangat fluktuatif itu ya, ini yang menjadi salah satu kenapa nilai tukar rupiah kita juga merosot cukup tajam dalam 1-2 bulan terakhir itu. Baik, kalau kita lihat memang beberapa langkah tadi bisa menurunkan kejatuhan rupiah begitu dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi dari kalangan dunia usaha sendiri level 16 ribuan rupiah ya terhadap dolar Amerika ini cukup ideal tidak sih atau membebani dunia usaha sebenarnya? Ya, sebenarnya proyeksi di APBN itu kan yang menjadi patokan utama kita. Artinya nilai 16.000 ini sebenarnya sudah agak ketinggian ya menurut saya ya. Jadi ini perlu strategi yang tepat juga untuk bisa mengembalikan posisi nilai tukar rupiah ya di angka mungkin 15.500 ya. Itu menurut kami angka yang bisa dibilang bisa ideal ya untuk angka tersebut. Tapi tentunya yang tadi saya sampaikan perlu strategi yang memang secara long term ini bisa memperkuat pasar domestik kita dengan memperkuat produksi di dalam negeri dan juga meningkatkan nilai ekspor kita secara lebih masif ya. Ini memang strategi jangka panjang ini harus kita lakukan dan ini menjadi salah satu PR pemerintah kita ke depan ya. Kalau ini langkah-langkah ini tidak bisa diselesaikan secara komprehensif ya, saya khawatir nilai tukar kita akan makin merosot dan ini bisa memberikan tekanan-tekanan dalam sisi investasi juga ya. Walaupun kalau kita lihat dari data yang kita cermati, nilai investasi yang masuk ke dalam negeri sampai saat ini terus naik ya Mas ya. Cuman memang kalau nilai tukar kita juga tidak stabil ini akan mengkhawatirkan ya. Baik, langsung saja kita tanya ke Pak Rian ini. Pak Rian, ini tadi beberapa tanggapan dari dunia usaha begitu. Memang kondisi saat ini rupiah yang berada di level 16 ribuan meskipun ini sudah menguat ya karena intervensi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia yang akhirnya juga menguras cadangan devisa kita. Menurut Anda apa sih yang jadi pemicu utama ya Indonesia nilai tukar rupiah kita ini terus tertekan dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Rian? Memang faktor depresiasi
mata uang rupiah kita itu kalau saya assess yaitu Ya. dominasinya memang dari faktor eksternal. Jadi berangkat dari meningkatnya level uncertainty atau ketidakpastian global karena ada eskalasi risiko geopolitik, kemudian ada disrupsi global supply chain dan sebagainya seperti mengulang pada 2020-2021 yang lalu. Oke. Ini yang membuat orang-orang global investor lalu mencari currency atau aset yang memang dinilai kategorinya sebagai safe haven. Nah, kategori itu adalah ada dua instrumen, satu yaitu US dollar, satu lagi emas. Makanya kita bisa cermati dua komoditas itu memiliki apresiasi yang luar biasa. Dan oleh karena itu maka kalau kita menjauh ke benua Amerika, di sana terlihat bahwa bulan April lalu itu indeks US dollar itu sudah menyentuh angka 106 dengan baseline 100. Artinya memang penguatan US dollar terhadap mata uang kuat yang lain, apalagi mata uang negara berkembang di Asia, itu sangat tinggi. Posisi April lalu, akhir April lah kurang lebih, depresiasi rupiah kita sudah 5%-an, 5, sedikit ya. Itulah yang membuat BI harus menaikkan segera suku bunga kebijakannya untuk membalans makin lamanya The Fed menahan suku bunga yang posisinya sekarang 5,5%. Makanya terminologi atau slogan higher for longer itu juga istilahnya itu ikut menstimulasi orang-orang lalu berbondong-bondong untuk mencari US dollar. Nah, di dalam negeri sendiri kita tahu bulan-bulan April itu banyak sekali joint venture corporation atau MNC maupun perusahaan asing PMA ya yang sudah membukukan keuntungan, lalu sebagian net profitnya itu kan harus dikembalikan ke negara asal, ke prinsipalnya dalam bentuk dividen. Nah, dividennya kan tentu dalam currency US dollar. Nah, kombinasi antara faktor eksternal kemudian kebutuhan dolar di dalam negeri yang harus kembali ke negara asalnya, kemudian kebutuhan domestik kita untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri, baik itu pemerintah maupun badan usaha milik negara. Kemudian ada juga mungkin korporasi swasta ya. Dan terakhir adalah juga untuk pembiayaan impor untuk membantu teman-temannya Mas Angga Wira untuk memenuhi apakah itu raw material, apakah itu barang setengah jadi. Nah, akumulasi inilah yang membuat guncangan cukup besar terhadap mata uang rupiah kita. Baik, makanya betul tadi sampaikan Mas Angga Wira, penyelesaiannya memang harus istilahnya itu total football ya atau komprehensif. Lantas apakah upaya yang sudah dilakukan Bank Sentral tadi dari operasi pasar kemudian kenaikan BI rate ini akan mampu bisa menahan kejatuhan rupiah sehingga cadangan devisa kita tetap aman? Di satu sisi ada penguatan dari sisi mungkin nilai transaksi perdagangan kita. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kirianto dan juga Mas Angga Wira begitu dari HIPMI. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke Pak Rian tadi yang sempat tertunda. Nah, bicara mengenai level ideal kalau tadi anggapan dari pelaku usaha adalah di 15.500-an. Kemudian ada upaya juga untuk meningkatkan neraca perdagangan kita. Seperti yang Anda sampaikan tadi, faktor global nampaknya mendominasi membuat rupiah akhirnya mengalami depresiasi. Bagaimana melihat kombinasi yang menjadi trigger lah terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah ini, Pak Rian? Ya, sepanjang suplai valuta asingnya ke domestik itu masih terbatas atau minimal, agak sulit untuk mendongkrak posisi foreign reserve atau cadangan devisa kita. Tadi disampaikan investasi langsung betul dari PMA-nya memang komposisinya kurang lebih 51% ya dibanding PMDN yang 49%. Tapi harus banyak instrumen-instrumen lain yang di-create ya untuk bisa mendatangkan investasi portofolio sehingga akan membanjiri pasar keuangan kita dengan valuta asing tadi terutama US dollar. Nah, naasnya sampai sekarang ini studi atau bukan studi, diskursus ya mengenai pendalaman pasar keuangan kita itu berjalan kurang begitu cepat ya, accelerate. Produk-produk atau instrumen keuangan yang tersedia di pasar keuangan kita kan relatif terbatas. Beda dengan katakanlah di pasar yang sudah advance seperti di Singapura, kemudian di Tokyo yang begitu banyak instrumennya sehingga foreign investor berbondong-bondong masuk ke
pasar keuangan di negara-negara tersebut. Nah, ini Oke. PR bagi pemerintah bersama dengan BI untuk bagaimana bersama-sama memperdalam pasar keuangan kita agar tidak dangkal. Karena kalau dangkal seperti saat ini sangat rawan, sangat rentan terjadinya shock atau gejolak. Begitu ada sentimen negatif yang berasal atau bermula dari faktor luar, faktor eksternal, maka mudah sekali bagi mata uang rupiah kita untuk mengalami tekanan ya, seperti yang terjadi pada 1-2 bulan terakhir ini. Oke. Tadi Mas Angga Wira mengatakan bahwa idealnya adalah kurs rupiah kita 15.000 per US dollar sesuai dengan asumsi APBN. Saya sepakat karena itulah sebetulnya equilibrium yang dikehendaki oleh para teman-teman pebisnis, pelaku usaha, Yep. baik mereka yang ada di posisi sebagai importer maupun yang mereka yang ada di posisi sebagai eksportir gitu. Tadi dengan posisi yang ideal 15.000 tadi sesuai asumsi APBN kita, itulah happy, everybody happy kalau menurut saya gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai langkah-langkah tadi, ada kebijakan DHE. Dari pelaku usaha sendiri nih kalau kita ke Pak Angga Wira kembali. Menurut Anda ini satu kebijakan yang cukup mendapatkan apresiasi tidak sih sebenarnya dari pelaku usaha sendiri, mengingat dana yang didapatkan dari kita melakukan eksportasi pun harus diendapkan dulu di bank-bank di dalam negeri nih, begitu dalam bentuk dolar misalnya. Silakan. Ya, itu menurut kami sebenarnya suatu langkah yang perlu kita apresiasi. Hanya saja memang perlu suatu insentif dari sisi perpajakan ya, dan insentif lainnya yang perlu dipikirkan secara lebih matang supaya hal ini lebih menarik lagi, Mas, gitu. Karena kan ini Oke. sudah berlangsung 1 tahun dan saya rasa berbagai perusahaan terutama mungkin di lingkup saya di energi ya, di sektor batu bara itu kan sudah ada kewajiban ya untuk melakukan hal tersebut ya. Tapi Ya. memang karena ibaratnya belum optimal, pastinya kan ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan dari langkah tersebut gitu loh. Nah, Oke. hanya memang secara umum untuk jangka panjang ya, perlu lagi kita melihat ya, tadi saya sepakat ya, memperkuat pasar keuangan kita ya secara lebih dalam. Tapi di sisi lain foreign direct investment kita dalam bentuk investasi langsung untuk di industri ini perlu kita buat lebih menarik ya, karena ini saya rasa momentum kita yang harus kita optimalkan dalam 5 tahun ke depan. Jangan Oke. sampai kita kalah setan dengan Vietnam, dengan Kamboja, dengan Malaysia yang sekarang juga menjadi kompetitor utama kita di Asia Tenggara. Saya rasa 5 tahun ini di pemerintahan baru harus benar-benar memikirkan suatu insentif sehingga kita bisa memperkuat produksi domestik kita. Karena saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar yang sudah mau berinvestasi ke kita, melihat stabilitas ekonomi kita yang cukup baik dan stabilitas politik, apalagi market kita yang luar biasa. Oke. Tapi di sisi lain banyak hal yang masih kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita masih belum efisien. Misalnya harga tanah kita yang masih cost-nya terlalu tinggi. Lalu berbagai macam kebijakan perpajakan kita seperti insentif di tax holiday ataupun tax allowance yang perlu kita buat semenarik mungkin. Itu saya rasa Oke. yang perlu kita optimalkan ya, sehingga kita bisa memperkuat neraca perdagangan kita. Baik, tapi kan kalau kita lihat belakangan ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir lah, banjir insentif lah bisa dikatakan diberikan oleh pemerintah untuk mengangkat kinerja dunia usaha kita, industri kita begitu pasca COVID. Menurut Anda apakah ini belum sesuai begitu dengan harapan atau memang masih ada yang perlu ditambah begitu? Ya, makanya ini kan kita melihat insentif yang diberlakukan ini lebih kepada insentif terkait investasi-investasi baru yang akan masuk ke Indonesia. Oke. Ini yang benar-benar harus kita pikirkan secara komprehensif gitu loh. Jangan sampai kail yang kita kita cemplungkan ke market ini kurang menarik dibandingkan kail-kail yang disampaikan oleh tetangga. Karena ini yang saya lihat dalam 2 tahun terakhir, karena kan memang dominasi
kita di Asia Tenggara ini saya rasa momentumnya cukup baik ini Mas dalam 5 tahun terakhir kita harus lebih optimal lagi untuk menarik ya investasi di industri kita gitu karena kan dengan hilirisasi yang kita lakukan kita punya bauran energi kita yang lebih menarik ya dibandingkan negara-negara tetangga kita punya energi baru terbarukan cadangan gas kita juga besar saya rasa ini harus dioptimalkan sehingga menarik perusahaan-perusahaan dari luar untuk membangun industrinya di kita dan pada akhirnya kita yang mendapatkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan kita bisa terbuka lebih luas lagi. Oke, itu menarik kalau kita lihat dengan beberapa langkah yang mungkin perlu segera dilakukan. Nah, Pak Rian, yang menarik tadi nampaknya banyak sekali faktor-faktor yang menyelimuti begitu kenapa cadangan devisa kita terkuras untuk stabilisasi dan lain-lain. Tapi masih ada beberapa PR lain di mana neraca perdagangan kita harus ditingkatkan. Nah berikutnya apakah berkurangnya cadangan devisa di bulan April turunnya 4,2 miliar dolar nih atau sekitar 67,5 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sudah sepadan dengan perbaikan nilai tukar rupiah yang nantinya juga ini tidak akan memberi beban tambahan terhadap dunia usaha kita begitu Pak Rian? Kita tidak bisa menjudge ya bahwa dengan BI melakukan tindakan operasi moneter sebanyak kurang lebih 4,2 miliar itu kan kombinasi antara kewajiban utang luar negeri kita plus untuk kebutuhan intervensi pasar dalam kerangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Tetapi yang ingin saya sampaikan, saya coba mempertegas yang disampaikan Mas Andawira tadi bahwa sebagaimana juga saya ulang-ulang upaya untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah kita itu tidak semata-mata hanya bergantung kepada polisi-polisi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Betul bahwa BI memiliki tugas utama yaitu menstabilisasi satu sisi adalah nilai tukar rupiah, kemudian satu lagi adalah mengendalikan inflasi. Tetapi juga dalam konteks saat ini mungkin juga perlu kolaborasi yang lebih masif lagi dengan pemerintah melalui kementerian-kementerian atau lembaga terkait. Saya singgung misalnya contoh peran dari misalnya Kementerian Perdagangan. Bagaimana untuk bisa memboost ekspor kita lebih banyak lagi, terutama ke negara-negara tujuan baru misalnya atau new market ya. Itu kan banyak sekali yang bisa kita capture di sana sehingga bisa mendatangkan proceed ekspor atau devisa hasil ekspor yang lebih tinggi, lebih besar sehingga bisa menopang pundi-pundi cadangan devisa kita. Kemudian penggunaan misalnya komponen dalam negeri atau natural resource base ya, domestik, itu juga harus dikembangkan lagi. Misalnya komponen TKDN kalau nggak salah. Kita kan udah punya polisi-polisi seperti itu. Cuman bagaimana monitoring di lapangannya saya kira harus dilakukan sehingga kedisiplinan daripada seluruh pelaku ekonomi itu bisa membantu ya penguatan nilai tukar rupiah kita. Kemudian tadi sampaikan misalnya insentif ya, misalnya insentif untuk penempatan DAE. Saya setuju. Jadi lebih baik misalnya gini, katakanlah ada insentif keluar omong kosongnya nih ya, dalam valuasinya. Keluar misalnya insentif kepada para pebisnis pelaku usaha itu katakanlah dalam rupiahnya 5 triliun gitu setahun. Tetapi dengan output dengan input output 5 triliun ini Mas Anggawira itu bisa menghemat ya tadi cadangan devisa kita yang kalau kita valuasi dalam rupiah itu mungkin puluhan triliun gitu. Jadi kita melihatnya dalam framework yang lebih luas ya, helikopter view, sehingga tidak apa-apa di satu sisi kita tanda petik berkorban tapi sebetulnya itu adalah untuk memperkuat cadangan devisa kita sehingga belanja baik oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia, termasuk teman-teman pebisnis itu tidak overshoot, tidak terlalu berlebihan. Teman-teman Pak Anggawira misalnya yang selama ini booking barang-barang komponen impor katakanlah dengan patokan referensi Rp15.000 per $1 dengan dolarnya berada di posisi 16.000 kan tentu harus menambah $1 ekuivalen 1.000 untuk per satuan gitu. Jadi memang harus kolaborasi antara Bank Indonesia selaku central bank dengan pemerintah terwakili oleh kementerian lembaga. Ya, saya kira banyak yang bisa
diperankan ya oleh kementerian dan lembaga yang terkait. Ya, berarti koordinasi antara fiskal dan moneter begitu ya juga harus bahu-membahu begitu untuk mengatasi kondisi ekonomi tadi dengan pelemahan nilai tukar rupiah, bagaimana meningkatkan neraca perdagangan kita. Berarti banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diharmonisasi di sana ke depan. Baik, Pak Angga Wira dan juga Pak Rian Kiryanto, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Makasih, Bang. Anda sampaikan begitu kepada pemirsa. Mas Angga Wira. Selamat melanjutkan Makasih, aktivitas Bang. Anda kembali. Makasih, Bang. Salam sehat. Salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.